Udah? Dah. Halo semuanya. Selamat malam. Jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Dan tentunya bagi yang pertama melihat video saya, kalau melihatnya langsung di video ini nggak kelihatan wajah saya ya. Silahkan lihat di video-video yang lainnya. Nanti Anda akan melihat wajah saya seperti apa. Oke, ini sengaja saya bikin video malam-malam. Ini perjalanan dari Klaten menuju ke Yogyakarta. Kenapa kok malam-malam saya bikin videonya? Ya karena mumpung inget, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan komparasi. Banyak orang yang bingung ya, antara Convero atau merek lain. Nah, itu banyak sekali yang masuk pertanyaannya ke saya. Intinya gini sih, intinya kembali lagi kepada kebutuhan teman-teman itu beli mobil untuk apa. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi bukan berarti Convero lebih baik dari merek lain atau merek lain lebih baik dari Convero. Bukan berarti seperti itu ya, tapi balik lagi kepada kebutuhan. Sebenarnya saya pernah bikin video komparasi mengenai pilih Grand Livina ataupun Convero, karena itu pengalaman saya pribadi ya. Jadinya dulu saya punya Grand Livina dan kemudian berganti memilih Convero karena sebab-sebab tertentu. Tentunya kembali lagi pada kebutuhan. Saya dengan 4 orang anak yang semakin lama semakin membesar, semakin tinggi badannya, sehingga kalau kemana-mana kita mesti berenam. Anak saya 4, istri saya dan saya. Tentunya membutuhkan mobil yang lebih luas, interiornya lebih lega dan terjangkau di kantong kita harganya gitu ya. Makanya saya jatuhkan pilihan ke Convero. Kenapa Convero? Karena di pesaingnya di merek sebelah, merek Jepang yang si kembar itu, saya nggak sebut merek, cuma ngomong si kembar ya. Yang si kembar itu interiornya tidak begitu lapang. Artinya di row baris ketiga itu kurang nyaman karena anak saya itu posturnya bener-bener tinggi-tinggi ya. Anak saya yang 3 orang itu, kan anak saya 4 ya, 3 orang, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah melebihi tingginya daripada saya, padahal saya sendiri sudah 170. Makanya kalau pakai mobil si kembar, jelas dengkulnya mentok kalau di baris paling belakang. Dan di produk si kembar pun nggak ada yang captain seat ya. Jadi kenapa saya memilih Wuling Convero? Ini bukan karena lebih baik atau lebih jelek atau lebih apa ya, tapi karena kebutuhan saya. Jadi kembali lagi pada teman-teman, mau memilih Wuling Convero atau si kembar, itu kembali lagi pada kebutuhan teman-teman. Tentang apa? Persepsi teman-teman itu bagaimana? Kalau misalkan, oh oke, saya cuma punya anak 2, katakanlah keluarga kecil ya, tapi kepengen butuh mobil station yang agak besar supaya kalau misalkan pulang kampung bisa ngajak ponakan, bisa ngajak orang lain, saudara-saudara yang lain, it's okay aja, boleh aja, tidak harus pilih Convero gitu loh. Boleh aja pilih si kembar, boleh juga. Jadi kalau misalkan teman-teman kepengen, wah aku keluargaku besar tapi aku kepengen harga jual kembali yang masih tinggi gitu ya, tidak milih Convero nggak apa-apa gitu loh. Beda dengan saya, kalau saya harga jual kembali itu bagi saya nomor sekian lah, karena saya punya prinsip beli mobil itu untuk dipakai, bukan untuk dijual. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek, semua tergantung daripada kebutuhan. Nah kabar baiknya teman-teman, di jalanan baik itu di Yogyakarta yang saya tinggali, maupun di kota Semarang yang saya sering singgahi, kota Solo, itu
udah banyak sekali Convero berkeliaran ya. Saya sering sekali ketemu dengan Wuling Convero. Nah, ini kabar baiknya adalah masyarakat sudah mulai mempercayai produk dari Cina ini ya. Dan anehnya yang paling banyak berkeliaran adalah yang Wuling Convero DB, yaitu Wuling Convero yang entry level ya, yang tipenya terendah. It's okay, nggak ada masalah sih dengan itu. Cuman bagi saya, kumpulin lagi duit sedikit, kita bisa dapat Convero yang tipenya di atasnya, Convero yang tipe S, entah itu yang C atau yang L, itu lebih worth it lah menurut saya. Karena apa? Fitur keamanannya sudah lebih bagus, sudah ada airbagnya, sudah ada rem ABS dan EBD-nya. Meskipun yang tipe C masih pakai rem tromol di belakang ya, tapi dia sudah mengadopsi ABS dan EBD. Itu yang tahun 2019 yang interior hitam ya, itu yang tipe C sudah pakai ABS. Kalau yang sebelumnya belum ada ABS-nya. Fitur keamanan itu sangat penting teman-teman menurut saya. Jadi sayang sih kalau misalkan teman-teman belinya DB. Nah, ada juga banyak pertanyaan antara Wuling Convero DB sama Calya ya, Toyota Calya. Saya terpaksa nyebut merek karena ini sebuah pertanyaan. Toyota Calya tipe G. Saya penasaran, saya search harganya, ternyata beda-beda tipis ya, 11-12 harganya. Sekitaran 150 jutaan. Kalau itu yang terjadi, pilihan teman-teman, saya bilang tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalkan gini ya, misalkan Anda lihat fiturnya, kalau nggak salah Kayla itu sudah ada airbagnya, sedangkan DB belum ada. Terus kalau nggak salah lagi nih, Kayla yang tipe G itu sudah pakai ABS kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong koreksi di komentar ya. Jadi fitur keamanannya masih lebih bagus Toyota Calya. Hanya saja Calya itu 1200 cc. Sedangkan kalau Wuling Convero 1500 cc-nya lebih besar ya. Memang ada plus minusnya. Dua produk itu antara Toyota Calya tipe G dan Convero DB ini memang banyak dipertanyakan oleh teman-teman ya. Saya sendiri juga agak bingung kalau suruh milih, karena fitur keamanan jelas menang Calya daripada Convero DB. Tapi kalau untuk interiornya tentunya lega DB, Convero DB ya. Untuk mesinnya tentunya masih lebih kuat Convero DB. Nah, tergantung, saya kembalikan lagi lah kepada teman-teman yang lagi bingung apakah milih Calya atau milih Convero DB. Yang jelas ini ulasan saya secara umum ya, pendapat saya secara umum. Saya sendiri akan bingung kalau dipilihkan begini. Kalau saya diharuskan memilih begini, mendingan nabung sedikit lagi untuk bisa dapat Convero S yang tipe L kalau bisa. Gitu teman-teman ya. Jadi selamat berpikir untuk memutuskan apakah Anda ingin membeli mobil Wuling Convero ataukah merek sebelah. Ya, kembali lagi kepada kebutuhan Anda. Kebutuhan itu tentang kapasitas penumpang, tentang kapasitas mesin, tentang fitur keamanan, dan tentang harga jual kembali. Ini yang paling sering diperdebatkan ya, harga jual kembali. Gitu ya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau dikoreksi omongan saya, silahkan layangkan komentar. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.